Okay. Okay. Aloha Brewster, Welcome to Kento Perawatan Talk. Akhirnya episode yang ditunggu-tunggu, episode ini akhirnya Datang kami lagi. juga ya datang. Penasaran kan kira-kira kita mau ngobrol sama siapa? Kang Rika. Beliau adalah nungguin ya. Sebelum kita kenal lebih jauh, Kita kenalan dulu ya. aku dulu ya. Boleh siap. Namaku Nurani, bisa dipanggil Rani, sebagai host pada episode kali ini. Temanin sama Aku Dea Puspita sebagai host juga menemani Teh Rani. Yo. Tamu kita kali ini adalah orang nomor 1 di Himpunan IKP ya teman-teman. yaitu adalah ketua himpunannya. Kita langsung datangkan ketua himpunan ini nomor 1. Nomor 1 orang paling penting. Betul sekali. Langsung aja kali ya Teh Rani. Boleh. Sebelumnya Belum gimana? kenalan Iya, ya? kabarnya dulu. Oh, kabar. Kabar dulu. Alhamdulillah untuk saat ini baik gitu. Kalau dari Teh Rani dan Teh Dia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita baik-baik aja Sehat ya. ya. Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan ya dalam kegiatan apapun. Amin. Langsung aja mungkin boleh kan disebutkan nih biodatanya, Boleh. nama lengkap Nama dan asal Daerah, asal rumah, dan tanggal lahir, biar bisa merayakan bareng-bareng ulang tahun akhir kita. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya, nama saya Muhammad Dika Maulana, lahirnya di Purwakarta tanggal 23 Juni 1999. Nah kan kita udah tadi tahu nih biodatanya dari kamu. Ya, sedikit biodata lah ya. dari saya. Jadi Kamika tuh berasal dari Purwakarta ya? Iya. Datang-datang jauh dari Cimahi buat jadi ketua himpunan. Enggak. Tujuannya buat kuliah, buat belajar. Cuma jadi ketua himpunan atau masuk organisasi itu sebuah pilihan. Iya Gitu. wes, keren banget ya. Mungkin sedikit tambahan tadi perkenalan biodatanya sedikit gitu. Jadi latar belakangnya saya itu dari 3 bersaudara. Saya anak ketiga dan 2 kakak saya alhamdulillah sudah bekerja dan punya dunianya masing-masing. Bungsu gitu ya. Iya, bungsu guys. Kahim kita anak bungsu. Wow, jadi kahit. Jadi mau kalian jadi anak tunggal, anak pertama, kedua ataupun anak bungsu, kalian mempunyai kesempatan yang sama. Keren. Belum apa-apa udah quotes aja gitu ya. Nah. Kayak tadi kan udah spill gitu lah dikit-dikit lah ya. Kita lanjut ke menjawab pertanyaan mengenai himpunannya nih. Boleh. Kan kata Kang Bika sendiri tadi bilang kalau akan masuk ke himpunan itu ada pilihan kan sebenarnya. Iya, pilihan. Nah, boleh nih diceritain gimana awal mula Kang Bika itu bisa masuk ke himpunan IKP itu kayak gimana sih? Yang melatar belakangi Kang Dika tuh akhirnya aku daftar aja deh. Oh, gitu. Ya, boleh dong diceritain. Boleh. Jadi awalnya saya coba-coba ya. Coba-coba aku gini kayak Iya, awalnya saya coba-coba tapi pakai suara borak. suara bawang. Coba-coba. Jadi sebenarnya tidak niat gitu, dalam artian hanya ingin mencoba bahwasanya masuk sebuah organisasi di lingkungan kampus itu seperti apa gitu. Ini kan kebetulan waktu itu tuh pada angkatannya Kahim atau Kang Iqbal, dia melakukan oprek di periodisasinya. Saya mengikuti oprek tersebut, terus mengikuti tahapannya mulai dari proses notulen psikotes, notulen lagi psikotes, wawancara dan sebagainya saya ikutin sampai dengan pengukuhan, ikut juga di magang
sampai akhirnya saya berada di saat ini sekarang. Itu kurang lebih latar belakangnya. Jadi intinya mah kasarnya tuh seperti ini gitu anak. Ketika kita sudah terjun atau tercebur ke sebuah kolam renang, masa kita mau basah doang gitu, nggak mungkin kan. Jadi kita harus berenang untuk sampai ke akhir gitu. Sangat kompleks ya. Itu juga Ya kurang lebih seperti itulah yang melatar belakangi kenapa saya mengikuti himpunan. Jadi ada keinginan, ada niat, dan mau berusaha juga gitu. Walaupun emang proses gitu. Saya juga ketika awal-awal masuk himpunan bukan orang yang baik gitu. Latar belakangnya selalu kayak malas rapat, nggak hadir rapat dan sebagainya gitu. Jadi ya seperti itulah kurang lebihnya latar belakang saya untuk masuk himpunan. sangat complicated yang awalnya coba-coba dan akhirnya bisa sampai sejauh ini. Proses Sih, Jadi emang orang proses nomor satu ya saya. enggak juga sih. Oh ya enggak juga. Emang nomor satu sih. Nomor satunya nggak tahu. Boleh lah, boleh lah. Yang awalnya coba-coba juga bisa menjadi satu hal yang serius kayak kamu. Yang penting mau berusaha dan belajar gitu. Nah, jadi teman-teman ada yang mau jadi ketua himpunan? Pasti ada, harus ada. Ada sih. Benar. Penerusan juga ya. Iya, harus ada regenerasi, maaf. Bahasa Inggris. Regeneration. Oke, kan kita udah tahu ya latar belakangnya Ya. so complicated. Kurang lebihnya seperti itulah. Iya. Boleh nggak sih kita tahu juga dong alasan Kang Dika akhirnya yakin gitu? Setelah kan tadi Kang Dika udah nyebut ya di awal-awal tuh kayak males rapal. Iya, iya. Tapi akhirnya malah jadi kaki. Iya, malah jadi kaki. Aduh pengen daftar deh, pengen coba jadi pemimpin gitu. Iya. Yang sampai yakin. Jadi itu tuh adalah sebuah bukti nyata bahwasannya setiap orang mempunyai kesempatan yang sama gitu. Mau latar belakang dia seperti apapun, ketika ada kesempatan dan dia siap untuk menerima kesempatan itu, ya maka terjadilah gitu. Jadi kalau tadi dari Teh Dea nanya mungkin alasan atau yang melatar belakangi kenapa saya menjadi ketua himpunan gitu. Yang pertama dari teman-teman angkatan itu sendiri gitu, bahwasanya mereka mempercayakan jabatan ini kepada saya, percaya bahwasanya saya bisa dan mampu untuk memimpin teman-teman khususnya di periode yang sekarang itu. Walaupun ya emang saya sekarang masih dalam proses belajar, karena menjadi ketua himpunan itu merupakan sebuah tantangan ya, dan tanggung jawab yang tidak Sedikit. Nah itu tidak sedikit dan tidak semena-mena gitu. Kalau di kata berat memang berat gitu, tapi ini adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita pikul sama-sama gitu. Itu sih yang melatar belakangi kenapa saya menjadi ketua himpunan. Ada teman-teman seangkatan, ada rekan-rekan mulai dari demis dan alumni, orang-orang yang selalu ada di lingkungan saya gitu, keluarga dan sebagainya lah yang selalu support saya untuk melakukan apapun yang saya pilih gitu. Oke, tadi kan alasannya tuh lebih ke orang lain karena mendukung akan nikah menjadi Ya. Apakah dari keinginan diri sendiri ada nggak untuk jadi ketua himpunan itu? Walaupun emang dari dasar awal itu nggak ada tuh pas masuk Oh, himpunan. iya. Tapi ketika dekat-dekat pemilihan kahim terbaru nih buat periode yang baru, ada nggak keinginan untuk menjadi kahim itu nanti? Sedikit cerita ya, dulu tuh sebenarnya sempat kepikiran ketika kita menjabat satu periode, pengen gitu kayaknya kalau jadi wakil ketua himpunan kan dulu ketua himpunannya tuh ketua dan wakilnya tuh dari berbeda tingkat gitu. Ya. Jadi kepikiran nih kayaknya seru gitu kalau kita, bukan seru sih, bisa banyak belajar lebih gitu kalau jadi wakil ketua himpunan. Cuma pada saat itu kesempatannya belum ada gitu, dengan berbagai problematika yang saya hadapi gitu, mulai dari keluarga, terus masalah-masalah yang terjadi pada diri saya ataupun di lingkungan sekitar saya, yang akhirnya mungkin Tuhan punya rencana lain gitu. Nah akhirnya ya makanya ucapan itu adalah doa kan. Jadi Allah tuh membuktikan tak gitu kan, istilahnya kamu pantasnya mungkin bukan jadi wakil gitu, tapi jadi kahim, sok buktiin gitu. Jadi ketika ada kesempatan itu ya
saya berusaha meyakinkan diri saya bahwasanya gimana ya bilangnya, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Teman-teman juga sudah percaya kepada saya dan mungkin mempercayakan teman-teman yang lainnya juga gitu. Jadi berusaha sebaik mungkin untuk membuktikan bahwasannya saya bisa belajar dan layak untuk menjadi ketua himpunan. Keren sih, berarti emang dari dulu udah ada keinginan jadi Iya, wakil. ada keinginan cuma tidak terrealisasikan. Tahu sekarang tahu. Tahu ya. Emang itu belum pernah di-up di media sosial manapun gitu. Jadi itu rahasia ya. Iya, rahasia diri sendiri. Terbongkar nih di podcast. Mungkin Wah. ada beberapa orang yang tahu gitu, cuma kurang lebihnya seperti itu gitu. Jadi emang dari dulu udah ada keinginan menjadi seorang pemimpin walaupun Iya, hanya wakil, gitu. tapi mungkin waktu dulu belum diberi kesempatan dan akhirnya periode sekarang benar-benar jadi ketua, bukan jadi wakil lagi. Alhamdulillah tercapai berarti ya Kang. Ya bisa dibilang seperti itulah. Ya, sebuah impian ini kan. Enggak juga sih. Enggak, tapi pengen. Tapi pengen gitu, pengen doang, enggak ambisi gitu Oh, maksudnya. wow. Nanti kayak kalau jadi ya syukur, kalau enggak juga ya nggak apa-apa Ya. gitu. Itu sih. Berarti dari akarnya ya seperti itu. Kalau dari saya sendiri seperti itu. Iya, banyak mau ditanyain deh. Mungkin untuk latar belakang akan jadi ketua cukup sih. Ya. Atau aku ada satu lagi Oh, deh. boleh. Tadi kan menanyakan soal ada keinginan untuk jadi wakil. Kenapa tuh bisa ada keinginan jadi wakil dulu? Iya. Oh, karena mungkin itu sebuah apa ya, jalan yang Allah berikan gitu kepada saya. Tiba-tiba aja kayaknya kalau jadi wakil ketua seru gitu, bisa banyak belajar, bisa dapat ilmu dan relasi gitu. Cuma waktu itu hal itu tuh tidak disampaikan dan tidak dibuktikan gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, karena ya mungkin teman-teman juga tahu sedikit problematika saya dulu di keluarga gitu. Itu mungkin jadi hambatan saya kenapa pada saat itu tidak menjadi wakil ketua himpunan gitu. Dan jadinya sekarang Alhamdulillah. Dengan jabatan yang lebih tinggi ya. Ini yang terbaik kata Allah. ya itu. Kamu disiplinnya yang terbaiknya di ketua jadi sekarang. Iya, memimpin kita semua ya. Iya, ini cerita dari Kang Dika bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang ingin menjadi ketua kayak Ya, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak soal? Soal Wah. latar belakang cukup sih. Cukup. Mungkin dari Teh. Udah sih, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Wah, banyak juga ya pertanyaannya. Ya, lumayan lah ini ada 100 pertanyaan. Kita sampai subuh berarti ya di sini. Oke, nggak apa-apa. Saya mah siap, udah biasa juga gitu. Oh gitu. Cuma agak candel aja kalau silang terus. Gak apa-apa ya Kang ya? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Demi terrealisasikannya episode kita. Oh, siap. Episode spesial. Jangan lupa nanti di subscribe ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Teh Rani. Iya. Kan nama kabinet kita tuh sekarang Bahtera Raksa ya kan? Iya, Bahtera Raksa. Keren. Ini tuh terkait nama kabinet Bahtera Raksa ini, sebenarnya saya sendiri sudah memikirkan cukup lama gitu terkait nama kabinet ini. Sampai saya bertapa gitu. Bercanda. Bertapa gitu. Semedi saya berhari-hari. Ya, jadi untuk terkait nama kabinet Bahtera Raksa ini, saya melihatnya dari apa yang akan terjadi sebenarnya. Jadi saya melihat komponen-komponen atau menganalisis lah ya, kayak kedepannya di satu periodisasi ini akan terjadi apa saja. Maksudnya dinamikanya tuh apakah akan naik turun atau sebagainya saya pikirkan. Makanya saya mengambil nama kabinet Bahtera Raksa. Jadi Bahtera itu kan sebuah rumah atau wadah gitu kan, atau bisa disimpulkan perahu itu Bahtera gitu. Kalau Raksa itu adalah sebenarnya Raksa itu ada dua makna gitu, ada dua filosofi. Yang pertama, kalau dari bahasa Sanskerta, Raksa itu kan tempat memelihara, melindungi, menyayangi gitu. Itu kalau dari bahasa Sanskerta. Cuma saya analogikan lagi ke hal yang lain gitu. Raksa itu adalah sebuah air kan, air raksa yang bertujuannya itu untuk mengekspresi atau apa sih?
pokoknya mah jadi salah satu bahan dalam proses pembuatan emas gitu. Air raksa itu digunakan seperti itu gitu. Selain emas juga digunakan dalam alat-alat, beberapa alat medis gitu kan. Tensi ya. Iya, seperti itu. Oh iya bener. Jadi Iya, benar-benar. analoginya Bahtera Raksa itu adalah sebuah tempat di mana tempat itu untuk melindungi, mungkin melindungi dalam artian keluarga mahasiswa gitu, melindungi nama baik IKP, nama baik himpunan dan sebagainya, memelihara juga sama dan menyayangi dalam artian di sini dalam bentuk kekeluargaan gitu. Kalau raksanya orang-orang yang ketika memutuskan atau memilih untuk masuk ke sebuah himpunan atau organisasi apapun, karena ini di IKP jadi himpunan IKP, ketika orang-orang masuk ke sana tuh mereka dapat memilih gitu, memilih untuk menjadi emas, menjadi perak atau menjadi alat kesehatan dalam artian mereka akan bermanfaat. Maksudnya memilih Manfaatnya loh, enggak, maksudnya teh dari raksa itu sendiri gitu kan. Saya menganalogikannya seperti itu, bahwasanya ketika orang-orang terpilih dan memutuskan untuk masuk ke himpunan, mereka bisa memilih untuk menjadi apa disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan mereka gitu. Jadi balik lagi ke latar belakang saya dulu untuk menjadi ketua himpunan gitu. Jadi seperti itulah kurang lebih filosofi dari Kabinet Bahtera Raksa gitu. Kalau dari segi logo mungkin teman-teman nanti bisa cek di IG himpunan, jangan lupa di follow juga gitu IG-nya. Di situ ada filosofi dari Kabinet Bahtera Raksa, mulai dari lambang, perahunya, ada percikan air, ombak dan sebagainya gitu. Jadi memang Kabinet Bahtera Raksa ini didesain khusus untuk mengarungi samudra dan dinamika-dinamikanya gitu, agar kita tuh tetap kuat utuh sebagai sebuah organisasi himpunan dengan segala macam hiruk pikuk permasalahan yang ada di Hima IKP itu sendiri gitu. Jadi Sangat tujuannya untuk lebih kuat dan kokoh, gitu kurang lebihnya. Filosofinya bisa sampai 2 SKS itu keren banget sih. sangat dalam ya, Dalam ya. banget ya Dalam Pak. banget Karena ternyata nama maknanya. Bahtera Raksa itu bukan sekedar 2 kata doang, tapi Ya mungkin sekarang juga bagi pengurus sudah bisa merasakan kenapa nama Kabinet Bahtera Raksa itu gitu. Iya. I feel that. Ya jadi rumah ya kan, Iya. mungkin dapat disimpulkan rumah buat kita yang pengen masuk ke situ teh. Kita teh nanti teh jadi apa gitu, bermanfaat Tergantung pada orang kan. dia untuk tergantung mereka nanti memilihnya jadi apa Iya, gitu. ada gold kan. Iya. Gold sama Emas, silver. Belajarnya di situ. Masuk Burani. Masuk belajarnya di situ Iya. di rumah itu. Jadi oke, sangat-sangat Luar biasa sekali. Amazing girl. Nah, kan tadi udah bahas soal latar belakang masuk himpunan, terus juga jadi kahim, terus sampai ke biodata juga, terus sampai ke nama Kabinet Bahtera Raksa juga. Nah, dari awal menjabat sampai sekarang kurang lebih 3 bulan ada ya? Iya ada. 3 bulan menjabat baru masih sedikit lah mungkin ya, dari sepanjang perjalanan ini. Masih awal dari Masih awal ya. juga belum. awal dari sebuah perjalanan. Nah iya, kira-kira udah menemukan kesulitan dalam 3 bulan pertama ini, dan kira-kira apa tuh kesulitannya selama 3 bulan menjabat ini? Masih Dari awal awal. sampai sekarang. Terkait kesulitannya, sebenarnya kesulitan ini tuh sangat general gitu, dalam artian karena saya juga baru gitu, ketika baru mempunyai jabatan seperti ini, kesulitan itu selalu ada gitu. Cuma saya tidak akan menyebutkan atau menceritakan kesulitan itu di mana saja gitu, karena mungkin teman-teman nanti yang dengar atau nonton ini pun pasti sudah tahu bahwasanya untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah gitu, dimana ada beberapa hal yang harus teman-teman pikirkan, ada yang harus teman-teman persiapkan, itu harus berkorban tentang berbicara tentang kecintaan dan loyalitas lah gitu. Cuma kalau sampai sini saya merasa masih mampu gitu untuk menghadapi
sisa periodisasi yang nanti saya akan jalankan bersama teman-teman semua gitu. Kenapa saya tidak merasa ini sulit gitu? Bukan tidak merasa sulit ya. Maksudnya tuh sulit, cuma saya tetap jalani. Kenapa? Karena saya punya kalian gitu. Punya anggota yang membantu saya gitu, punya ketua-ketua divisi yang membantu saya. Jadi itu menjadikan sebuah kemudahan gitu bagi saya dalam menjalankan kabinet Bahtera Raksa ini. Jadi ya nggak ada kesulitan kalau misalnya hal-hal yang terasa sulit itu kita jalani bareng-bareng. Dijalaninya bareng-bareng ya tuh ya. Jadi nggak akan sulit kalau bareng-bareng memang gitu kan. Ada pepatah juga ada apa sih, ada yang sering bilang berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Kalau nggak mau berat jangan dipikul, jangan dijingjing. Taruh aja. Bener sih, bener kan masuk. Iya itu ini. Jadi ya kesulitan mah akan selalu ada gitu. Cuma tergantung cara pandang kita menilai kesulitan itu seperti apa. Iya benar banget sih. Kalau gini aja deh analoginya, kalau misalnya kita punya apa gitu dipegang kayak gini, misalnya nih sisa teh pucuk gitu, brand saya menyebutkan brand, jangan lupa masuk ya jadi sponsor ya. Teh pucuk dipegang, padahal cuma tinggal sedikit dia mulai segini. Lama itu sejam 2 jam, rasanya akan seperti apa? Pegel kan, capek kan, padahal isinya cuma sedikit gitu. Nah maksudnya seperti itu. Hal tersulit itu tergantung cara pandang kita seperti apa dan cara solusi dari kesulitan itu tuh implementasinya seperti apa gitu. Jadi kan iya kalau emang disuruh 2 jam ini ya pasti capek, tapi kan ada kalanya berhenti dulu. 3 bulan ini kesulitan pasti udah ada ya. Selalu ada. Cuman untuk tingkat kesulitannya itu balik lagi ke tergantung cara pandang kita melihat kesulitan itu seperti apa gitu. Semoga di balik kesulitan yang kita rasakan dan kita rasakan selama menjadi kahim 3 bulan ini bisa membawa himpunan IKP ini menjadi lebih maju lagi, lebih baik lagi, lebih ya. sukses lagi. Nah itu untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih sukses itu butuh kontribusi dari semua orang gitu. Termasuk yang enggak cuma kahim aja gitu. Kahim juga manusia, punya keterbatasan dan sebagainya. Walaupun emang dia seseorang yang penting dan bertanggung jawab, tapi dia juga membutuhkan teman-temannya. Dukungan. Nah itu support system. Dari internal dan eksternal juga. Itu. Kita mah sebagai manusia hanya bisa merencanakan. Waduh. Ngeri. Ada lagi pertanyaannya nggak deh? Kalau dari aku sih cukup ya. Iya, tadi udah pertanyaan ke-100 ya. Iya, Terakhir kita Masya pada Allah. episode kali ini. Nah, Padahal masih pengen ngobrol-ngobrol gitu. Waduh. Mungkin di episode selanjutnya. boleh. Jangan lupa Kitok undang saya lagi ya. Boleh. Bercanda. Mau diundang katanya, guys. Tolong undang Beliau belum. Iya, gitulah kurang lebih episode 2 pada kali ini kita nanya-nanya sama Pak Ahim. Iya. Pak Ahim dari KP Bahtera 1. Nah, buat teman-teman yang pengen nanya lebih banyak lagi, boleh DM aja kali ya. Boleh dong. Dan Dan saya terbuka untuk teman-teman yang ingin bertanya. Siapa tahu butuh pencerahan dari sesatnya perjalanan hidup. Sebelum kita tutup nih, dari Kang Dika deh, ada nggak sih pesan dan kesan? Jangan pesan berarti. Closing Pesan, statement mungkin ya. ada lah. Iya. Buat mereka dan buat kita nih boleh. Ya, kalau closing statement dari saya untuk pengurus di periode Bahtera Raksa ini tetap semangat gitu. Saya tahu banyak hal yang menjadi keterbatasan kalian gitu. Kalian punya masalahnya masing-masing dan sebagainya, tapi saya yakin bahwasanya setiap orang yang punya masalah itu akan tetap hidup gitu.
karena orang-orang yang tidak punya masalah dia akan mati gitu. Jadi seberat apapun masalahnya tetaplah hidup gitu. Jangan pernah berhenti untuk tetap hidup gitu. Itu untuk pengurus. Kalau untuk mungkin yang menontonnya ya dimanapun kalian berada tetap semangat juga, tetap jaga kesehatan dan sebagainya gitu. Inilah gitu kabinet Bahtera Raksa yang mungkin teman-teman apa sih, ada yang suka ada yang enggak gitu, tapi itu Gigi ada. tapi Oh iya enggak. Iya. Ya kalian cuma nggak apa-apa lah, itu sebuah problematika yang emang akan selalu terjadi. Jadi kalau dari saya sih minta dukungannya juga. Kalau emang himpunan di periode sesi kali ini salah, tegur, jangan sungkan dan sebagainya. Karena untuk menciptakan sebuah keharmonisan itu butuhnya koordinasi dan komunikasi yang baik. Ya, seru banget kan teman-teman, kita ngobrol-ngobrol bareng Kang Dika ketua himpunan ini. Keasikan atau keseruan itu emang datang selalu di waktu yang singkat gitu. Jadi berarti bahagia itu emang sementara. Dan Ya inilah sisi kita gitu sebagai organisasi. kita tuh nggak selalu serius. Iya. ya. Apalagi kita, apalagi saya gitu. Iya. Saya tidak selalu serius. sebenarnya juga aku juga receh guys. Iya. Yang penting mah bisa menempatkan waktu menempatkan pada tempatnya. Iya bener banget. Jangan lagi serius bercanda kan enggak lucu. Nggak lucu kan? Padahal masih seru nih. Nanti aja lah di belakang layar Iya, gitu. di belakang ngobrol-ngobrol lagi tapi tanpa kamera. Iya, karena ini ya cukup kali ya informasi-informasi Iya. yang kita ulik dari beliau. Iya bener banget. Tetap setia untuk nontonin episode K-Talk selanjutnya di YouTube Hima IKP ya kan? Boleh dong jargon. Oh, jargon dulu. Iya kabinet boleh jargonnya kan? Apa jargonnya dulu? Kabinet Bahtera Raksa mengarungi samudra memimpin Nusantara. Ayo. Boleh. Bertiga juga harus seru ya. Oke. Wow. Kabinet Bahtera Raksa Mengarungi samudra memimpin Nusantara. Guys, jangan lupa ya selain di YouTube, Kita juga hadir di Spotify. Iya. Jadi akunnya di sini Nama ada. Spotify-nya apa? Apa ya? Aku lupa ya guys. Ya, pokoknya mah nanti ada di YouTube ya, di YouTube kita ada tulisannya Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, Instagramnya Kahim, Instagramnya ya Kahim doang. Kahim aja, atau kita juga. Ah. Boleh lah. Boleh nanti cantumin aja ya. Iya. Dadah.